Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami akan melakukan presentasi mengenai materi modalitas belajar. Next. Di sini, kami dari kelompok 4, yang beranggotakan Fitria Nurhayati, Nurul Maudia Salma, saya sendiri, dan Wida Almufida. Next. Dan agenda dalam pokok bahasan presentasi kali ini mengenai 3 materi. Yang pertama, pengertian modalitas belajar. Yang kedua, ciri-ciri modalitas belajar. Dan yang terakhir, contoh implikasi dalam pembelajaran. Next. Oke, untuk apa itu pengertian dari modalitas belajar? Modalitas belajar adalah cara belajar yang dimiliki setiap siswa di dalam kelas atau bisa juga disebut dengan tipe belajar. Gaya belajar atau tipe belajar itu sendiri sangatlah penting diketahui oleh guru, sebab dengan tipe belajar atau gaya belajar itu sendiri, guru dapat dengan mudah menemukan bagaimana mengajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Maksud dari pernyataan tersebut, seberapa besar kemampuan guru untuk memadukan gaya mengajar dengan gaya belajar siswanya. Adapun hal yang harus diperhatikan oleh seorang guru untuk memadukan gaya belajar siswa dengan gaya mengajar guru, menurut Marison dan Ridley, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara mengembangkan konsep pribadi setiap siswa, dan yang kedua, bagaimana cara mengembangkan motivasi siswa, dan yang ketiga, bagaimana caranya agar gaya mengajar guru sesuai dengan perbedaan individual setiap siswa dalam kebutuhan, minat, kemampuan, serta keterampilannya. Dan yang terakhir, tentang bagaimanakah caranya agar gaya mengajar guru dapat mengembangkan gaya belajar individu siswa dan sesuai dengan laju pembelajaran. Belajar hal tersebut sangat perlu diperhatikan oleh guru, sebab modalitas belajar atau gaya belajar yang dimiliki oleh siswa berbeda-beda setiap. Nah, next. Maka dari itu, modalitas atau gaya belajar terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, modalitas belajar visual, yaitu belajar dengan metode melihat. Dan yang kedua, modalitas belajar audio, yaitu belajar dengan mendengarkan. Dan yang terakhir, modalitas belajar kinestetik, yaitu belajar dengan gerakan-gerakan fisik. Tugas dari guru itu sendiri menemukan gaya belajar mana yang dominan digunakan oleh siswa. Jika guru mampu memadukan gaya belajar siswa dengan cara mengajar, maka guru diharapkan menjadikan siswa memiliki minat belajar yang besar, serta proses belajar mengajar akan berjalan secara efektif. Next. Ciri-ciri modalitas belajar akan disampaikan oleh Wida. Kepada Wida, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya akan ciri-ciri modalitas belajar. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, terdapat 3 modalitas belajar, yaitu auditori, visual, dan juga kinestetik. Nah, di dalamnya terdapat ciri-ciri yang diantaranya yaitu pertama, modalitas belajar kinestetik. Di dalamnya itu ada ciri-cirinya di mana anak dengan gaya belajar kinestetik akan lebih bersemangat untuk melakukan sesuatu. Jadi anak seperti ini akan lebih mudah menangkap informasi melalui belajar dengan melakukannya secara langsung. Contohnya adalah praktik. Ya, betul sekali. Nah, next, untuk modalitas belajar auditori itu ciri-cirinya yaitu anak dengan gaya belajar auditori lebih menyukai pembelajaran dengan metode atau model mendengarkan. Contohnya apa? Diskusi, tanya jawab, ceramah, itu contohnya untuk yang anak auditori. Nah, kalau untuk yang modalitas belajar visual, dianya itu di mana gagasan, konsep, data, dan informasi lainnya dikemas dalam bentuk gambar. Seperti itu. Next, selanjutnya. Untuk contoh implikasi dalam pembelajaran akan disampaikan oleh Fitria Nurhayati. Kepada Fitria, dipersilakan. Baik, untuk contoh implikasi dalam pembelajaran, ada beberapa macam. Yang pertama itu ada perhatian dan motivasi. Implikasi bagi siswa, ada siswa dituntut untuk memberikan perhatian terhadap semua rangsangan yang mengarah ke arah tujuan belajar.
Yang kedua, ada implikasi bagi guru, yaitu merangsang untuk menyiapkan bahan ajar yang menarik dan mengkondisikan proses belajar secara aktif. Yang kedua, ada keaktifan bagi siswa, yaitu berwujud perilaku seperti mencari sumber informasi yang dibutuhkan, menganalisis percobaan, dan lain-lain. Bagi guru, yaitu memberikan kesempatan melakukan pengamatan, penyelidikan, atau inquiry, dan eksperimen. Yang ketiga, yaitu keterlibatan langsung. Bagi siswa adalah dengan keterlibatan langsung ini secara logis akan menyebabkan siswa memperoleh pengalaman. Contohnya, siswa melakukan reaksi kimia pada suatu zat. Bagi guru, yaitu menggunakan media secara langsung dan melibatkan siswa untuk melakukan berbagai percobaan atau eksperimen. Yang keempat, ada pengulangan. Bagi siswa, yaitu kesadaran siswa untuk bersedia mengerjakan latihan-latihan yang berulang untuk suatu macam permasalahan. Dan semoga siswa tidak merasa bosan dalam melakukan pengulangan. Bagi guru, yaitu merancang kegiatan pengulangan dan mengembangkan sosial-sosial latihan dan bervariasi. Next. Yang kelima adalah tantangan. Implikasi bagi siswa yaitu tuntutan yang dimiliki dan kesadaran pada diri sendiri akan adanya kebutuhan untuk selalu memperoleh, memproses, dan mengolah pesan. Siswa juga harus memiliki keingintahuan akan yang akan dihadapi. Bagi guru yaitu memberikan tugas-tugas pemecah masalah kepada siswa. Yang keenam adalah balikan atau penguatan. Implikasi bagi siswa yaitu segera mencocokkan jawaban dengan kunci jawaban dan menerima kenyataan terhadap nilai yang dicapai. Bagi guru yaitu memberikan kepada siswa jawaban yang benar serta mengkoreksi sekaligus membahas pekerjaan siswa. Yang ketujuh ada perbedaan individual. Bagi siswa yaitu menentukan tempat duduk di kelas, menyusun pelajaran, dan bagi guru yaitu para siswa harus terus didorong dalam memahami potensi dirinya dan untuk selanjutnya mampu merencanakan dan melaksanakan suatu kegiatan. Oke, baik. Terima kasih untuk Fitria. Dan berakhirlah sudah diskusi kita tentang materi belajar. Apabila ada pertanyaan, kritik, atau saran, bisa dicantumkan pada kolom komentar di YouTube. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.